Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kembali dengan channel DeFry. Kita bahas mengenai ini ya. Kemarin sempat bahas mengenai antena ya lidi, antena kecil gitu ya. Dan itu pancarannya bagus banget ya. Jadi pernah saya bawa ke Bandung, terus pernah saya bawa juga ke touring ke mana ya, lupa namanya tuh, daerah-daerah Jonggol sana. Itu jalanannya hancur-hancuran juga. Dia tetap kuat ya, ada di atas mobil, di atas ini nih. Nah ini saya tempel di sini waktu itu nih. Ini bekasnya juga masih ada, lengket-lengketnya masih ada di sini. uh, Kenapa dia bisa kuat ya? Ini karena waktu itu saya kasih lakban kecil supaya dia kalau kena hujan itu nggak nyoplok. Tujuannya itu lakban itu ya. Sebenarnya magnetnya sendiri kuat gitu ya, magnetnya sangat kuat. Cuma memang supaya lebih kuat, supaya nggak kena angin. Kalau kena anginnya sih sebenarnya nggak ada masalah, tapi supaya pas kena hujan itu dia nggak nyoplok aja gitu, ngangkat ke atas. Oke, sekarang kita ambil dulu ya, antenanya ada di dalam mobil karena saya bawa terus nih. Nah ini dia nih antenanya nih, antenanya kecil banget ya ini. Nih saya tempel di situ aja, oke langsung kenceng. Magnetnya memang kecil sih ya, sayangnya memang bener ya, magnetnya itu kecil. Kalau kita terlalu kencang, angin, anggap aja anginnya sampai begini ya, masih oke. Nah dia kalau udah sampai agak ini memang dia pasti akan nyoplok sih, itu pasti agak goyang ya. Jadi kalau menurut saya memang untuk antena ini ya harus ditambahkan plester di depannya nih, depan sini nih, supaya lebih kuat. Jadi depan sini harus dikasih plester aja. Jadi antena ini kan memang antena buat darurat, jadi sifatnya nggak permanen. Jadi kalau permanen ya di video-video saya lainnya juga banyak ya, jadi harus pakai fix antena. Nah kalau antena yang sifatnya temporary seperti ini ya, kita juga menganggapnya juga hanya sementara ya. Jadi jangan dibuat permanen, sayang. Pertama sayang bodi mobil juga ya, karena kan dia akan gesek-gesek nih. Dia akan gesek. Memang sih sebenarnya kalau saya perhatiin sih kuat sih. Kuat, tapi ya sekuat-kuatnya antena temporary ya ada batasannya juga gitu ya. Kalau kemarin waktu pengetesan ya, jadi hari ini saya nggak ngetes lagi. Jadi kalau kemarin pengetesan itu antenanya dari Cibubur ini ya. Ini kebetulan saya di Cibubur lagi. Itu sampai ke ini ya teman-teman, sampai ke daerah ke RPU 031 maupun ke RPU 208 DKI Jakarta yang ada di Monas. Artinya pakai HT dengan antena ini juga bisa nyambung ya. Kalau misalnya kita HT doang tanpa antena ini nggak bisa nyambung. Saya udah nyobain. Jadi misalnya kita HT doang nih ya, terus kita coba gitu ya untuk mancar dari Cibubur di sini nih, itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa nyambung gitu. Tapi kalau kita pakai antena ini jadi nyambung gitu ya, berarti pancaran makin jauh gitu.
Nah, sebenarnya saya penasaran juga sih dengan antena ini, dia ada di frekuensi berapa sih? Kebetulan saya bawa Nano FVNE, nanti saya coba ya. Dia di frekuensi berapa mainnya gitu. Karena ini antena dual band loh. Nah, sekarang saya mau coba di UHF-nya dulu ya, teman-teman ya. Gitu. Oh ya, sebelum kita lanjut ke pengetesan menggunakan Nano VNE, ini saya mau ini dulu ya. Jadi, ini bener-bener sih kawat biasa sih sebenarnya. Ini kawat biasa. Bener-bener kawat biasa. Terus ini kabelnya juga, ya kabelnya sih menurut saya sih agak lebih bagus ya. Apa ya, agak solid gitu kabelnya. Panjang sekitar 3 meteran. Terus di sini ada penjepitnya nih. Dia jenisnya yang female. Jadi tinggal tancepin aja di HT Bofeng atau apa ya. Ya, jadi ini butuh konverter ya teman-teman ya. Kabel apa ya, lupa namanya nih. Jadi untuk antenanya saya taruh atas ya. Taruh atas ini. Kabelnya saya bawa ke bawah. Sebentar ya, saya setting dulu. Oke, ini saya menggunakan metode otomatisnya dari Nano VNE ya. Jadi di frekuensi berapa nih? Mulai dari 139 ini sebenarnya bagus ya, dapatnya tuh SWR-nya di 1,1. Di 143 juga bagus. 147 lebih bagus lagi. Sampai 154 bagus ya untuk di UHF-nya. Nah, sekarang kita main di VHF-nya ya. Sekarang di UHF-nya kita geser. Di frekuensi 427 lumayan bagus. Ini turun lagi nih yang warna kuning ya teman-teman. 443 bagus dia. Paling terbaik tuh di 443 tadi di UHF-nya. Jadi lumayan range-nya untuk antena ini ya. Jadi 143 tadi bagus. Jadi malah di frekuensi bawah dia nggak bagus ya. Jadi dia bagusnya di frekuensi atas. 143 ke atas bagus. Terus tadi VHF 443. Jadi
ya bener ya, sesuai dengan ini ya, dengan bawaannya standarnya antena dia. Jadi antena ini kan memang antena pabrikan ya. Dia senternya di 443, di 44 144 gitu ya. Tadi di 143 berapa gitu ya. Dia dapat SWR-nya paling bagus di sini. Yang warna kuning tadi ya, yang yellow tuh. Terus saya pindah ke UHF. Dia dapatnya di 443, persis sama dengan yang memang di ini ya, yang di manualnya. Nah, saya nggak pernah tahu, belum pernah tahu ya, apakah antena ini bisa dimodif atau tidak gitu ya. Misalnya dibikin di matching di 140 misalnya gitu. Saya belum tahu sih teman-teman ya. Tapi daripada otak-atik antena yang sudah ada pabrikannya, mendingan sih ya nggak usah gitu ya, biarinnya seperti ini. Oh ya, ini Nano VNE udah saya kalibrasi. Memang saya nge-save-nya itu dari UHF sampai dari VHF sampai UHF ya. Jadi memang luas banget saya settingnya biar nggak terlalu capek nyeting lagi. Terus ini tadi ada tambahan kabel. Ini tambahan kabel ya, jadi nggak bisa langsung ternyata karena dia female ya, sedangkan ini harus pakai menggunakan male. Mudah-mudahan sih teman-teman puas ya dengan hasilnya. Jadi sekali lagi ini antena standar bawaan pabrik, 144 di VHF dan 443 di UHF nya ya, sesuai dengan bawaannya lah gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video saya mengenai tadi ya, mengenai antena ini, antena lidi yang memang menurut saya kalau buat darurat-darurat cukup bagus. Jadi teman-teman bisa belilah antena tersebut ya kalau memang ada, karena harganya gila murah banget, 40 ribuan. Saya nggak jualan, tapi ini saya selalu bawa di mobil karena fungsinya banyak ya. Sebenarnya nggak hanya di mobil sih, sebenarnya bisa dipakai di motor juga bisa gitu ya. Nanti saya mau coba-coba di motor, taruh di mana gitu ya. Yang penting ada magnetnya. Terus kedua ya, supaya aman, tadi teman-teman udah lihat bahwa dia harus ada, karena dia cengkramannya nggak kuat ya, karena magnetnya kecil, jadi harus ditambahkan plester gitu ya, karena biar lebih aman aja. Oke teman-teman, makasih sudah menonton video saya. Ya, saya berdoa mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan yang sehat juga, jauh dari penyakit, dan selalu diberikan rezeki yang banyak ya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.